Demam berdarah atau demam berdarah dengue atau bisa disebut juga dengan DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Nah, virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang hidup di wilayah tropis dan subtropis. Demam berdarah adalah salah satu penyakit infeksi. Menurut data yang dihimpun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, demam berdarah telah menjadi penyakit pandemi di Indonesia sejak tahun 1968. Sejak itu, penyakit ini menjadi salah satu masalah utama di Indonesia dengan penyebaran dan jumlah penderita yang cenderung meningkat setiap tahun. Sepanjang 2017, diketahui ada sekitar 59.000 kasus demam berdarah di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 400 kasus diantaranya berakhir dengan kematian. Karena jumlah penduduk yang juga banyak, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menyumbang kasus DBD terbanyak untuk tahun 2017, lebih dari 700 kasus di masing-masing provinsi. Demam berdarah adalah kondisi yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kebocoran pembuluh darah serta menurunkan kadar trombosit atau sel keping darah. Nah, kondisi ini berbahaya dan dapat menyebabkan kematian sehingga harus segera ditangani. Gejala dari demam berdarah itu sendiri adalah demam tentunya, nyeri perut, muntah, dan tubuh lemas. Penderita demam berdarah juga mengalami pendarahan seperti pada hidung, gusi, atau di bawah kulit sehingga tampak seperti memar. Darah juga bisa terdapat dalam urin, feses, atau muntah. Nah, berbeda dengan demam dengue adalah bentuk ringan dari infeksi virus dengue tersebut. Sama halnya dengan demam berdarah, demam dengue dimulai dengan gejala demam. Gejalanya muncul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan bisa berlangsung selama 10 hari. Suhu badan yang tinggi bisa mencapai 40 derajat Celcius atau lebih, sakit kepala berat, nyeri pada sendi, otot dan tulang, hilang nafsu makan, nyeri pada bagian belakang mata, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan muncul sekitar 2-5 hari setelah demam, merupakan gejala demam dengue. Nah, virus ini akan masuk ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk. Nah, biasanya nyamuk ini menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan bisa terjadi bila seseorang terinfeksi digigit oleh nyamuk perantara. Nah, virus dari orang yang terinfeksi akan dibawa oleh nyamuk dan menginfeksi orang lain yang digigit oleh nyamuk tersebut. Virus dengue terbagi menjadi 4 tipe, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Nah, ketika seseorang terinfeksi salah satu tipe virus dengue dan berhasil pulih, maka tubuhnya akan membentuk kekebalan seumur hidup terhadap tipe virus tersebut. Akan tetapi, kekebalan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya infeksi untuk kedua kalinya. Orang-orang yang berpergian ke daerah tropis juga merupakan faktor lain yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena demam berdarah karena infeksi virus dengue. Karena demam berdarah juga beresiko dialami oleh bayi, anak-anak, lansia, dan orang dengan kekebalan tubuh lemah. Sebenarnya tidak ada metode khusus untuk menangani demam berdarah. Hanya dokter akan menganjurkan pasien melakukan beberapa hal berikut, seperti minum banyak cairan dan istirahat yang cukup, mengonsumsi obat penurun panas untuk meredakan demam, namun hindari juga aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid karena dapat memperparah pendarahan.
Dokter juga hanya akan menyarankan pasien untuk selalu memperhatikan jumlah urin yang keluar. Pasien juga diberikan asupan cairan melalui infus, serta pemberian cairan infus ini akan dibarengi pemantauan detak jantung, denyut nadi, tekanan darah, dan jumlah urin yang keluar oleh pasien tersebut itu sendiri. Demam dapat mereda setelah 3-7 hari, akan tetapi kondisi ini bisa menjadi tahap yang kritis bagi pasien karena gejala yang lebih berat baru muncul setelah 2 hari berikutnya. Pada fase demam berdarah ini, dokter akan terus memantau kondisi pasien selama suhu badan pasien turun ke normal. Ada fase demam. Di sini demam tinggi hingga 40 derajat Celcius yang berlangsung selama 2-7 hari. Nah, dia akan mengalami beberapa gejala lain seperti mual, muntah, sakit kepala, sakit tenggorokan, muncul bintik-bintik kemerahan di kulit, serta nyeri otot, tulang, dan sendi. Nah, di sini juga dokter akan memantau jumlah keping darah atau trombosit karena biasanya akan mengalami penurunan dengan cepat. Fase kritis terjadi 3-7 hari sejak demam dan berlangsung selama 24-48 jam. Fase ini, cairan tubuh penderita harus dipantau ketat. Pasien tidak boleh kekurangan maupun kelebihan cairan, karena dapat mengalami syok atau penurunan tekanan darah yang drastis serta perdarahan pada kulit, hidung, dan gusi. Fase pemulihan di mana terjadi 48-72 jam setelah fase kritis. Fase ini cairan yang keluar dari pembuluh darah akan kembali masuk ke dalam pembuluh darah. Oleh karena itu, sangat penting menjaga cairan yang masuk agar tidak berlebihan. Cairan berlebih dalam pembuluh darah dapat menyebabkan kematian akibat gagal jantung dan edema paru. Demam berdarah yang tidak tertangani dapat menimbulkan komplikasi serius seperti dengue shock syndrome atau DSS. Nah, DSS ini memunculkan gejala seperti tekanan darah menurun, pelebaran pupil, napas tidak beraturan, mulut kering, kulit basah dan terasa dingin, denyut nadi lemah, jumlah urin menurun. Demam berdarah hingga menimbulkan DSS dapat dicegah dengan pemberian vaksin dengue. Vaksin ini diberikan pada anak usia 9-16 tahun sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Pemberian vaksin tidak disarankan pada anak di bawah usia 9 tahun karena bisa meningkatkan resiko dengue berat terutama pada kelompok usia 2-5 tahun. Nah, vaksin dengue mengandung 4 serotip virus. Karena itu, vaksin tetap diberikan pada anak yang sudah pernah terinfeksi. Hal ini untuk membentuk kekebalan tubuh anak terhadap tipe virus dengue yang berbeda. Demam dengue dapat dicegah melalui kegiatan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. PSN ini dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging. Pengasapan kedua akan dilakukan 1 minggu setelah pengasapan pertama untuk membunuh jentik nyamuk yang tidak dapat dibasmi saat pengasapan pertama. Langkah 3M yaitu pertama, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi atau toren minimal tiap pekan. Yang kedua, menutup rapat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Langkah plus untuk membantu pencegahan itu mengatur cahaya di dalam ruangan, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, menggunakan kelambu saat tidur, menanam tumbuhan pengusir nyamuk,
menghentikan kebiasaan menggantung pakaian,